سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Daripada godaan setan itu katanya ada 3 tuh. Hisnun. Hisn itu mufrad, jamannya husun. Wal isnu wal makanul murtafi'u alladhi, yang penting adalah tempat yang tinggi yang mencegah serangan musuh, namanya benteng. Ailati tamna'u wal isnu aidan as-silahu, juga mana isin makna juga as-silah, senjata. Kama fil asas, bagaimana dalam kamus al-asas. Jadi benteng-bentengnya orang yang beriman dari godaan setan itu katanya ada 3 kata Ka'bul Akhbar. Mana 3 bentengnya itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu benteng kita ke masjid. Makanya orang kalau berlindung dalam masjid insya Allah aman. Betul nggak? Contoh nih kasus-kasus. Dulu tuh di Setu Sona apa Cirenda tuh, Situ Gintung, kan pernah ya jebol ya tanggul kan, banyak gak yang mati? Banyak. Ada nggak situ masjid? Ada masjid. Ada yang masuk situ, selamat nggak dia? Selamat. Yang keluar dari masjid hanyut. Sampai sekarang tuh, saya pernah ceramah di situ kebetulan. Deket banget emang satunya. 1 masjid. Yang kedua nih contoh. Dulu kita pernah terjadi kedengaran musibah bom yang terbakar di Marinir. Ngalamin nggak? Tahun berapa? 82, 84. Saya masih di Aliyah. Sudah di Aliyah itu. Sekolah itu, ya. Sekolahan pada kabur semua di kelas. Ingat gak tuh waktu di Marinir? Begitu Marinir guncang, Marinir itu bomnya ya terbakar ya, gudang-gudang apa, gudang peluru ya. Semua pada takut kan? Dari Marinir ada yang sampai ke Kebayoran Lama semua tempat kampung saya. Kebanyakan orang pada ngumpet di mana? Di masjid. Aman aja di masjid tuh. Aman di masjid tuh. Ya. Pokoknya apa aja kalau di masjid aman tuh. Tenang kita tuh. Kejadian-kejadian musibah di masjid semuanya. Cuman kadang-kadang begitu kagak ada kejadian sehat, kagak mau ke masjid. Ada gak orang begini kira-kira nih ya? Lempengan sehat, punya duit, kagak mau sembahyang di masjid. Lempengan ada musibah, datang pada kemana? Masjid. Nah ini kadang-kadang nih. Jadi buat tempat ngumpet doang itu masjid. Iya. Waktu hidup kagak mau ke masjid. Begitu mati minta disembayangin. Tuh, mana paling depan lagi dia? Tuh ya. Kan kesian pengurusnya sama ustadznya, kita kagak sembayangin orang Islam. Kita sholatin kagak pernah. Nah, ini kadang-kadang nih, bilangin tuh. Kalau pengen sembahyang di masjid, bayang waktu hidup gitu bilangin. Berani gak ngomongnya? Haji Nur, bilangin. Nih kadang ke musola kagak pernah. Ke masjid kagak pernah. Begitu mati, pengen nyembayangin di mana? Di masjid. Minta jamaah masjid. Waktu hidup kagak pernah. Ada di Jalan Pinang orang begini. Ada. Sama musola pora-pora aja. Masjid pora-pora itu mati. Udah sembayangin. Ya tapi karena kita orang muslim, dia mengaku Islam, kita sembayangin. Ya, jangan kerasin. Boga lu nggak sembahyang di sini, jangan begitu urusannya. Nah, ya kita kewajiban kita bayangin ya. Jadi yang pertama bentengnya orang muslim, orang mukmin daripada godaan setan yang pertama al-masjidu isnun.
Yang pertama masjid itu bentengnya tuh. Kenapa dikatakan li'annahu ma'aludz dzakirina wal malaikati? Karena masjid itu katanya ma'aludz dzakirina, tempatnya orang-orang yang zikir kepada Allah. Jadi masjid ini tempatnya orang zikir. Salat zikir, baca Quran zikir, ngaji zikir. Makanya di masjid ini paling aman. Makanya kagak ada nih tempat selain yang paling aman di dunia ini selain masjid. Nggak ada lagi udah. Di masjid udah. Lagi kalau mati di masjid disohorin. Walaupun sembahyang baru pertama kali. Saatnya nih ada musibah nih. Orang baru mau sembahyang di masjid mati, disohorin nggak kira-kira? Hebat tuh matinya di masjid. Pakai hebat lagi urusannya. Gitu kan ya? Masih disohorin walaupun dia sembahyangnya belum bener. Kena matinya di masjid masih bagus juga. Coba kalau orang mati di panggung. Nah, kenapa? Li'annau ma'aluz zakirina, karena masjid tempatnya orang-orang yang berzikir. Wal malaikati, tempatnya para malaikat. Jadi ini kita baca kitab ini, yang hadir nih kalau kelihatan kameranya Allah nih, yang Allah lihat ini yang hadir bukan hanya manusia, tapi malaikat juga pada hadir ini pada hal ini. Malaikatnya nggak kelihatan aja nih. Makanya kan kalau kita masuk masjid kan, walaupun kagak ada orang, tetap kita ngucapin salam. Umumnya nih Bapak nih, di sini kan yang paling dulu masuk masjid kan Pak Haji Salam, yang rumahnya dekat. Haji Nur dah, pertama dah tuh. Kita kan agak jauhan dikit ya. Dia dah tuh, Haji Nur buka tuh, tetap Haji Nur salam, walaupun ini bahan rumah katanya dekat itu. Buka pintu, assalamualaikum ya ibadah sholihin. Wahai salam sejahtera buat hamba Allah yang kenapa? Kan ada malaikat di situ. Ini kita pulang, tetap malaikat nggak pulang-pulang. Ya, ada yang sujud, ada yang zikir, ada yang ibadah, itu malaikat. Jadi malaikat itu tempatnya di masjid, gitu maksudnya. Malaikat bukan di gunung. Kalau ada orang nyari wahyu di gunung, ya belum tentu. Kecuali baginda Rasulullah waktu di Jabal Nur ya. Ya, Jabal Nur kan? Gua Hiro kan? Iya, selain itu kagak ada. Makanya dulu ada kejadian, katanya ada orang yang sedang tafakur di gunung Bunder, namanya Ahmad Musadek, dapat wahyu katanya. Bukan itu. Nah, Ahmad Musadek itu yang ngaku nabi. Ya, selain Muhammad itu orang Bangka, belakangnya samping pasar Bangka. Saya pernah diundang ceramah aul sama ponakannya dia. Jadi saya juga alhamdulillah jarang-jarang ponakan Nabi ngundang saya. Berarti hebat juga ya, penceramah nyeramain ponakan Nabi semua tuh dari itu. Nah, jangan gunung, pohon-pohon itu tempatnya setan, tempatnya jin. Lihat dah di tafsir yang lain tuh. Di tafsir lain itu manusia tempatnya daratan. Malaikat banyak mereka di angkasa, di langit. Makanya di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu berpapasan ujungnya dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau manusia banyak mengelilingi Ka'bah, sedangkan malaikat banyak mengelilingi namanya Baitul Ma'mur. Berpapasan porosnya dengan Ka'bah, Baitul Ma'mur namanya. Kasih malaikat di langit, manusia di bumi, daratan. Makanya ada hadis tuh, ya, yang begini begitu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ada hadis tuh. Ada kan? Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang berada di bumi, niscaya nanti
makhluk yang berada di langit akan menyayangi kamu. Artinya apa? Kalau kita sayang sama manusia, sama yang ada di bumi, malaikat akan sayang sama kita, gitu maksudnya. Nah, itu hadis tuh. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah tabaraka wa taala dikatakan begitu. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya nanti makhluk yang di langit akan menyayangi kamu. Jadi masing-masing manusia daratan, Bu. Daratan. Setan itu lautan dengan apa? Dengan pegunungan, pohon-pohonan tuh. Sebenarnya itu lahan mereka. Malaikat lahannya di angkasa, di apa, di langit. Cuman kita kadang-kadang suka maranin tempat setan. Ke gunung, di villa, betul nggak? Villa kan serem villa. Kita rame-rame aja berani. Nah, gitu ya. Maka di sini dikatakan, masjid itu dikatakan li annau ma'aluz zakirina wal malaikati. Jadi masjid tempatnya orang-orang yang suka zikir wal malaikati dan para malaikat. Yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun. Wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah itu juga benteng kita, zikir. La siyama, terutama katanya zikirnya la haula wala quwata illa billah. Ini nih, la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah. Nih kalau kita baca ini nih, setan takut nih, setan kabur tuh. Jadi kita sering mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana, katanya, fa inna syaitana yanqabidu ayyahtafi wa yata'akharu idza sami'a dzikrallahi ta'ala. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu katanya yanqabidu, akan menyerah. Akan menyerah tuh. Setan itu dengan zikir dia akan menyerah. Yanqabidu itu akan menyerah. Ayyahtafi, ngumpet dia itu setan. Wa yatakharu, dan dia meradang gitu, mundur dia. Jadi kalau ada zikir itu setan dia akan merasa yanqabidu, dia nyerah, dia akan mundur, dia akan ngumpet. Nah kalau ada orang nih, orang lagi zikir, dia ngumpet, berarti dia temannya. Iya kali. Lagi zikir dia takut. Oh enggak, lagi zikir orang dia takut. Orang baca Quran dia takut. Setan tuh. Nah, idza dikatakan gitu. Fa inna syaitana yanqabidu ayat yahtafi wa yatakharu idza sami'a dzikra ta'ala. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Wa qiraatul Qur'ani isnun, dan benteng yang ketiga adalah Quran, qiraah, membaca Quran. La siyama, terutama ayatul kursi, ayat kursi. Ini ternyata benar ya, kalau orang kesurupan dibacain ayat, benar kalau gitu di sini. Kenapa dikatakan di sini? Kama huwa mujarrabun. Ini udah teruji, mujarrab. Arti mujarrab itu sudah teruji. Jadi kalau ada orang kesetanan, kesurupan, dibacain ayat kursi. Ini ada orang kesurupan, dibacaan Yasin, kelamaan. Tuh setan masih kumpul, kelamaan. Ayat kursi, itu dibacain kursi. Mujarrab. Mujarrab itu artinya teruji. Makanya ada orang-orang kita tuh yang suka mengamalkan kitab mujarabah. Ada nggak tuh? Tuh yang suka dijual sama tukang-tukang buku tuh. Ada nggak tuh? Ada doa buat ini, doa ini, doa ini. Ternyata kan kitab mujarabah. Obat katanya berdoa buat sakit gigi. Ada tuh. Obat katanya pengen cepat melahirkan. Ada. Obat macam-macam dah tuh. Kitanya kitab mujarobat itu.
itu begini, itu kitab yang paling bagus, itu kitab jangan baca sendiri, datang ke guru, minta diapain? Minta diijazahkan gitu. Ini orang kadang-kadang baca buku, kemudian baca tahlil sekian puluh sekian ratus, tapi enggak pakai guru. Lama-lama otaknya panas. Akhirnya lama-lama stres. Kenapa? Karena nggak pakai guru. Jadi kalau kita ngamalin doa-doa ini, nih adanya kitab Punjarobat, ada beli dah kitab. Tanya teman tukang buku, kitab Punjarobat itu kumpulan doa. Kebetulan saya punya kebetulan doa. Saya dikasih ijazah sama guru sesuatu saya ziarah ke Banten sana kan. Enggak semua. Jadi ada doa tertentu yang dikasih ijazah. Ini boleh diamalkan, ini tidak boleh, maka tidak. Sama seperti orang mengamalkan hal-hal yang sifatnya zikir-zikir. Ya. Hizib tuh, Hizib Nasar, Hizib Nawawi tuh. Kemarin tuh terjadi kan hizib apa tuh? Saya kan pernah juga dulu tuh. Saya kan tuh sempat viral saya dulu. Sempat viral saya, tanya dah. Di Trogong kan viral. Ingat gak waktu viralnya saya? Mau dimatiin dulu sama yang zaman-zaman tahun berapa tuh ya? Yang katanya ada orang pengen matiin kiai-kiai. Pernah nggak dulu? Hah? Ya sebelum Kolor Hijau, sudahnya kemarin tuh. Kan di Trogong kan saya kena itu. Trogong saya kena itu. Viral tuh di WA tuh. Ya Abdul Hai akan dibunuh gitu katanya. Padahal sama orang gila. Jadi setiap orang gila itu dicurigain mau bunuh katanya. Padahal tuh orang gila kumpulin di Musola Akbar. Dia nggak tahu apa-apa itu. Di jalan dikasih desus dia bakal bunuh. Ada dua katanya kayak di Trogong. Saya Mas Ali Ridho waktu itu tuh. Saya yang pertama. Jadi korban pertama. Padahal saya nggak tahu. Padahal saya lagi ngajar. Pulang-pulang pada ramai semua. Rumah saya 4 hari dijaga sama FPI. Hebat nggak? Saya mah tidur dijagain aja muter-muter tuh. Kemana-mana diantar. Ngajar dijemput. Bukan luar biasa ya. Takut katanya. Setiap Jumat dibacain Fatihah. Bukan main dah tuh. Udah kayak begitu tuh. Ngeri banget itu. Saya di Trogong itu. Udah Trogong. Masya Allah. Saya dapat ijazah. Udah amalkan saja Hizbun Nawawi. Amalkan Hizb Nasr. Tapi pakai ijazah kiai. Nih Abdul Ai aneh ijazah ente. Kata Kiai Abdul Salam Zaini itu baca Hizb Nawawi. Buat ente didengar saya dapat apa namanya. Dapat ancaman. Ini baca Hizb Nawawi. Itu dikasih ijazah. Bahkan ada orang yang datang ke rumah, Ustadz, saya siap akan membela Ustadz. Bukan main. Saya kasih besi, linggis dikasih saya. Ada saudara kan namanya Bang Tamin, enggak? Ngasih golok. Ustadz, ini golok, jangankan leher orang, deket itu urusan ini. Dapat golok. Akhirnya besi, linggis nggak digunain, sampai golok nggak digunain. Digunain sekarang buat motong kambing. Ya lumayan juga sih. Nah, apa senjatanya? Hizib Nasar, Hizib Nawawi. Termasuk tata kita Mujarrabat bisa diamalkan, tapi dengan cara ijazah. Panggil guru yang biasa ngamalin, diijazahkan, maka insya Allah itu akan qabul begitu. Ada yang perlu diijazahkan, ada yang tidak. Ada yang nggak perlu ijazah, namanya rotib. Ratib al-Haddad, Ratib al-Atas, dia nggak pakai ijazah. Tapi seandainya diijazahkan lebih bagus lagi, gitu maksudnya. Nah, paham tuh ya? Nah, lanjut lagi kita nih, ya. Wal maqalatu tasi'atu wassalasun an ba'dil hukama'i annahu qala, dari sebagian ahli hikmah bahwasanya beliau berkata, salasun min kanzillahi ta'ala ay mimma yudakhiruhullahu ta'ala
wala yu'tiha Allahu illa man ahabbahu, katanya. Ada 3 perkara yang termasuk gudang simpanannya Allah. Itu sesuatu yang disimpan oleh Allah Ta'ala. La yu'tiha Allahu illa man ahabbahu, tidak akan diberikan itu simpanan kecuali man ahabbahu, orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Allah punya simpanan. Yang simpan ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang itu dicintai oleh Allah. Dan simpan ini akan mengangkat derajat dia, katanya. Mana itu simpanannya? Yang pertama, al-fakru, kefakiran. Lebih daripada kemiskinan. Wa huwa faqdu ma yuhtaju ilaihi. Itu sesuatu yang tidak ada, yang hilang, sesuatu yang dibutuhkan. Hanya orang itu fakir banget dah. Dengan kefakirannya dia tetap ibadah kepada Allah. Dengan kefakiran dia tetap sujud kepada Allah. Dia sabar, dia terima, dia ridho. Ini katanya gudangnya ini. Orang yang semacam ini akan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kefakiran. Enggak semua orang dapat ini. Tapi dia memang sudah Allah jadikan fakir itu merupakan satu derajat yang akan menaikkan dia martabatnya. Satu, ya. Yang kedua, wal maradu, sakit. Wa huwa ya'ridu lil badani fayukhrijuhu anil i'tidali al khasi. Sakit itu yang suka datang kepada badannya, yang mengeluarkannya dari kelurusan yang khusus. Sakit juga ini gudangnya Allah. Berapa banyak orang yang diuji dengan sakit, betul nggak? Jadi Bapak Saudara, tadi saya kebetulan habis ngajar juga subuh di Trogong, menghatamkan kitab itu masalah sabar. Sabar tadi bab terakhir itu. Nah, ini ternyata kalau orang yang akan diangkat oleh Allah bisa dengan kemiskinan tapi dia sabar. Bisa dengan sakit yang lama sakitnya. Allah yarham, saya punya guru, kita punya guru, bahkan guru kita semua. Nah, guru beliau Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Kiai Idham Khalid itu sakit bukan 1-2 tahun, 11 tahun Kiai Idham itu. Kiai Idham itu sakit 11 tahun. Itu lama nggak kira-kira? Lama, 11 tahun sakit beliau. Ikan? Di ruangan saja, di kamar. Ada dokter, perawat yang ngurus beliau. Apakah Kiai Idham itu kurang zikirnya? Masya Allah. Beliau itu adalah ulama dan umara. Beliau adalah ulama karena beliau emang alim. Yang kedua umara, beliau ahli politik dan ahli bahasa. Kurang lebih 9 bahasa di itu. Sakitnya luar biasa ujiannya. 11 tahun. Tapi beliau dengan kesabarannya, beliau dengan menerima, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya di antara kita mungkin semacam ini, salah satu gudangnya Allah, Allah akan angkat derajat kita dengan sebab apa? Dengan sakit yang terjadi, dengan berobat kemana saja tidak juga menyembuhkan. Ini merupakan karamah, gudangnya Allah. Diberikan sakit ini kecuali karena man ahabahullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang soleh, ahli ibadah yang rasa-rasanya tuh nggak mungkin sakit begitu lamanya, tetapi Allah kasih sakit, Allah akan angkat derajatnya. Tapi ada orang semasa hidupnya kagak pernah sakit, batuk juga kagak. Siapa? Fir'aun. Kalau bapak pengen nggak mau sakit, jadi aja. Firaun nggak pernah, puyeng nggak pernah. Tanya ada Firaun nggak pernah puyeng. Puyeng kagak, batuk kagak, sumeng juga kagak Firaun. Tapi begitu hidupnya langsung mati, nggak pakai sakit lagi. Tuh Firaun tuh. Jadi kalau kita suka dikasih sakit ini itu, ini. Pertama kalau orang muslim, orang ibadah, Allah sedang hapus dosa-dosa kita semuanya. Yang kedua, Allah akan angkat derajat kita semuanya. Sakit tuh, rahasia Allah. Ini lagi sakit nih. Lagi sakit ya? Hanya diem aja nih, lagi sakit ini.
nih katanya sakit nih, asam lambungnya naik ya, naik, ya ntar baik ya, insya Allah ntar. Lagi diem aja itu dia, lagi ngerasain katanya, sakit emang, enak mual, gitu saudara yang saya muliakan ya. Siapa lagi tuh di kata sini ya. Kemudian wasabru, sabar, wa huwa tarkus syaqwa min alamil balwa la ilallahi ta'ala. Sabar itu meninggalkan keluh kesah, ya, keluh kesah selain kepada Allah, tidak kepada Allah, ya. Artinya sabar. Sesuatu kehidupan pasti enggak selamanya manis. Setiap kehidupan enggak selamanya enak, pasti ada pahit dan getirnya. Ah, dia sabar tuh, ya. Apa dikatakan di sini? Waridha bil qada'i. Nerima dengan ketentuan Allah. La yaqdau fi syaqwa. Ya. Dia tidak mengeluh dia dengan keluhan-keluhan selain kepada Allah Ta'ala, dan tidak pada yang lainnya. Wa inna ma yaqdahu birridha fil maqdi. Dan dia itu katanya setiap kali ada gejala itu dia ridho dalam tempat yang ridho. Wa innama lazimal ridho bil qada'i. Sesungguhnya kebiasaan ridho itu dengan ketentuan. Li'annal abda la budda an yarda bi hukmi sayyidik. Karena bahwasanya seorang hamba itu harus ridho dengan hukum tuannya. Kadza fit ta'rifati li Sayyidi Ali Al-Jurjani. Demikian yang diungkapkan dalam kitab Ta'rifat oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah 3 makalah yang kita baca. Semuanya ini intisari ilah kehidupan kita. Semoga walaupun sekelumit yang saya baca, tidak panjang lebar, minimal ada bekal kita untuk meraih keberkahan hidup, kemuliaan hidup, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga banyak berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا رب العظيم الصلاة عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.